puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, haleluya. 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 Kami sembah, haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, haleluya. 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 Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang setia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Ayat 6 mulai. Filipi pasal 2 ayat 6 mulai, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Ini Paulus menceritakan bagaimana pelayanan Yesus Kristus sewaktu ada di bumi, ya, walaupun dia ini sebagai Allah, ya, dia Allah yang hidup, tapi dalam kondisi wujud sebagai manusia, maka dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mau memakai kekuatannya sebagai Allah. Kenapa? Tujuannya supaya dia bisa mati di atas kayu salib sebagai pengganti dosa kita. Dia yang menebus segala dosa kita. Artinya yang mendapat hukuman itu Yesus, kita tidak dihukum. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak dihukum Allah, tapi kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Makanya teladan daripada Yesus Kristus, dia katakan menjadi serupa dengan seorang hamba, mengosongkan dirinya, dan dia taat sampai mati. Ini satu teladan yang luar biasa bagaimana Yesus taat sampai akhir hidupnya. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia, misinya menyelamatkan jiwa, menyelamatkan kita manusia. Nah, sebab ketaatan dan ketundukannya, maka dikatakan nama Yesus, dikatakan di situ. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ketaatan sampai mati di atas kayu salib, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan. Ya, kenapa? Ketaatan. Nah, perhatikan ada sama segitu, supaya dalam nama Yesus dan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Makanya kalau Yesus, ya, nama Yesus disebutkan, maka iblis pun tidak akan lari. Kenapa? Kekuatan kuasa Allah nyata di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, sebab itu perhatikan dengan sesama, supaya kita ini bisa mengerti bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Ya, secara kondisi manusia mati, betul. Ya, tetapi pada hari yang ketiga jasad manusia, ya, ada roh Allah yang kembali ke dalam tubuh dari tubuh Yesus, maka dia dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi yang mati itu adalah wadahnya, tempatnya. Nah, kita perhatikan di sini supaya kita tidak salah paham bahwa ada yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu mati karena dia tidak mengerti, ya. Tapi dengan kebenaran kita akan bisa memahami bahwa Yesus sebagai wujud manusia, mereka mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, sebab itu nama Yesus sangat ditinggikan di atas segala nama, baik yang ada di langit, yang ada di bumi maupun yang ada di bumi, harus bertekuk lutut. Ini luar biasa bahwa kita menyembah Allah yang hidup dan Allah yang patut diagungkan. Sebab itu mari biarlah dengan kebenaran ini membuat kita akan semakin mantap di dalam kita mengiring kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau Bapa. Malam hari kami dapat bersekutu dengan Tuhan, dan kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu yang semakin membuat kami kuat bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Terpujilah nama Engkau, berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik dari sekitar Tiron, Ngelamas, Madiun, Magetan, dan Serang. Tuhan telah memberkati satu persatu di mana mereka berada, diberkati rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya, iman dan pelayanannya semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup juga diberkati Tuhan, yang usahanya mengalami kebangkrutan dibangkitkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Kasno dan Bu Ninu dalam usia lanjut, mereka boleh tetap kuat sehat karena Tuhan yang memberkati. Berkati Pak Agus dan Pak Charles di mana mereka berada, Tuhan telah memberkati. Segala kelemahan yang ada di kaki dijamah dan diberkati Tuhan, sehingga Bapak ini boleh tetap setia dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Engkau, Kau telah memberkati juga Pak Dasono dengan ibu maupun anaknya lagi, dan Ratna dan suaminya dijamah dan diberkati, digerakkan hatinya untuk kembali setia beribadah kepada Tuhan. Berkati juga untuk Suli Andri, Ulan maupun Ibu Sumotin dijamah dan diberkati, diberikan kesetiaan, dibangkitkan semangat terus dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati Bu Noto dengan semangat baru, supaya mereka tetap semangat untuk bangkit kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Berkati adik kami lain yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus, matanya disembuhkan oleh Tuhan. Berkati Lia dan maupun Niko di Jakarta dan sekitarnya, Tuhan telah memberkati pekerjaannya, masa depannya, iman dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Berkati kedua anak ini supaya ada cinta dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Makasih Bapak, berkati kakak kami di Surabaya, Ibu Ani, dengan segala kelemahan yang ada di radang sendi, anti imun pun segala saraf dan kepala dijamah dan diberkati, sehingga kakak kami boleh tetap kuat karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, dan di luar pulau dan luar negeri, Kau memberkati. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya, iman dan pelayanannya semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di KPT Ngelamas, Tuhan tolong memberkati, berikan semangat terus, berikan pengurapan supaya dalam mereka melayani boleh dengan kekuatan daripada Tuhan. Usaha pekerjaan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga untuk anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, diberkati anak-anak pendidikannya maupun di dalam pergaulannya, masa depannya semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan, tolong buat pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan musik, dan juga untuk acara Natal yang masih banyak membutuhkan dana. Kami percaya Tuhan telah siapkan, bahkan Tuhan telah memberkati dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan telah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, berikan hikmat, akal budi, takut daripada Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Terlebih bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih. Berkati para koruptor dengan takut akan Allah, guncangkan jiwanya supaya mereka ada kesadaran mengembalikan harta yang diambil, dikembalikan kepada negara untuk kepentingan negara. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan, malam hari tidak beristirahat, Tuhan menyertai dan memberkati jika besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.